Baiklah, viewers Man Update, saat ini saya Renal Alibi berkesempatan berbincang-bincang langsung bersama dengan salah satu advokat pengacara yang kemarin sempat mencuri perhatian di Bengkulu Selatan dan Ibu Pat ini yang meminta pendampingan ke Bang Pis. Kembali kita flashback atau kita kembali mengingat bahwasanya beberapa seminggu terakhir ada kejadian yang mencuri perhatian di mana di rutan kelas 2 Bagaimana pada saat malam hari itu didatangi puluhan masa pemasyarakat. Itulah awal mula kenapa saya meminta waktu untuk melakukan podcast ini. Bang Philip dengan Ibu Pat ya. Bu, ini menarik sekali. Kemarin saya dapat kabar bahwasannya rutan kelas 2 Bagaimana itu didatangi puluhan masyarakat. Informasi awalnya saat itu ada serah terima terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur. Saya awalnya berpikir ini bakal kejadian besar nih. Seperti apa nanti terdakwa yang diserah terimakan ke rutan kelas 2 Bagaimana. Dan di situ juga kita lihat ada pengamanan ya dari kepolisian. Tapi ada hal yang menarik nih Bu, yang perlu kita kupas habis ini Bang Philip. Ternyata apa yang di pikiran saya itu berbeda saat saya berada di lapangan. Gimana saat datang situ semuanya bercengkrama, semuanya berbaur, bahkan makan-makan di situ. Ada kita prasmanan unik sekali. Ada orang datang ke rutan kelas 2 Bagaimana ramai-ramai, di situ penuh rasa keakraban dan makan-makan. Tapi menyambut kedatangan terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur. Boleh Bang Philip nih sebagai kuasa hukum Bang ya, advokatnya ya, Iya. Bang Philip ini seperti apa sih Bang? Kebetulan Abang juga adalah advokat atau pengacara dari tersangka yang memang ditunggu-tunggu serah terimanya. Mau dijelaskan nih Bang cerita Bang? Iya. Jadi begini, dengan Bang siapa ya? Renal. Bang Renal ya. Nah, jadi begini Bang Renal. Jadi awal mula juga saya juga kaget nih. Kenapa nih Pak YN ini bentuk dukungan, simpati, empati dari masyarakat Bengkulu Selatan dan keluarga itu sangat tinggi kepada Pak YN ini. Jadi Pak YN ini pernah ditetapkan tersangka pada tanggal 30 Januari 2026. Nah, jadi Pak Yunus ini mencoba mengajukan upaya hukum pra peradilan. Nah, yang mana pra peradilannya itu dikabulkan oleh majelis hakim, oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Bintuhan. Yang menurut saya sendiri sebagai advokat itu adalah suatu keistimewaan memenangkan suatu pra peradilan itu. Jarang terjadi pra peradilan itu menang, apalagi kasusnya pemerkosaan anak di bawah umur gitu. Semuanya pasti berempati kepada korban. Namun dalam hal ini hakim tunggal Pengadilan Bintuhan itu melihat dari kacamata seorang hakim bahwa banyak kejanggalan, dan dalam putusannya juga menyebutkan yang bisa saya analisa ada rekayasa seperti itu terhadap para tersangka yang dituduhkan dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini. Nah, dan juga ketika di tanggal 10 Juli itu Pak Yunus ini kan setelah memenangkan pra peradilan itu, dia kan dikeluarkan dari tahanan rutan Polres K. Saya sebut Polres K ini ya. Nah, jadi ketika sudah beberapa bulan dia bebas menghirup udara segar, dia kembali dipanggil untuk dilakukan kembali proses tahap 2, yang mana artinya pelimpahan berkas dan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Nah, disinilah yang kami lihat masyarakat Bengkulu Selatan itu banyak mempertanyakan, kok bisa seperti itu kan? Ini kan sudah menang pra peradilan, kenapa bisa lagi ditetapkan tersangka? Kenapa bisa lagi ditahan seperti itu? Nah, disinilah saya melihat tuh masyarakat
Kabupaten Bengkulu Selatan ini, khususnya Kota Mana, mereka nih susah untuk dibodohi gitu. Mereka pintar, mereka mengetahui hukum itu seperti apa. Jadi mereka itu tetap taat dengan hukum. Mereka datang mengantarkan Pak Yunus ini ke kepolisian, ke kejaksaan. Andai kata Pak Yunus ini tidak taat dengan hukum, atau dia merasa dia tidak melakukan, misalkan dia ini andai kata memang melakukan, dengan waktu beberapa bulan itu dia bisa lari tuh, bisa lari ke Zimbabwe, bisa tuh, bisa lari ke Afrika sana, bisa tuh, punya waktu banyak. Tapi orang Pak Yunus ini dia memiliki keluarga, dia taat dengan hukum, dia mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan itu. Saya juga salut dengan Pak Yunus ini. Jadi dipotong ini bang. Boleh dijelaskan dulu. Pak YN tadi itu ditetapkan terdakwa sebagai kasus pemerkosaan di bawah umur itu. Kejadiannya kapan? Kapan kejadian Pak Yunus itu melakukan yang dituduhkan ke beliau itu kan? Itu kapan itu? Ya, jadi Pak YN ini dituduh melakukan tindak pidana itu dalam rentan waktu, kurun waktu di tahun 2025. Kalau dalam surat dakwaan yang kami terima itu sekira bulan Maret. Namun saya juga sudah menangani perkara-perkara tersangka yang lain, terdakwai, bapak tirinya, kemudian yang ada WR, NR, PR. Ketika saya mendampingi mereka di persidangan, anak korban itu tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa itu. Harinya dia tidak tahu, tanggalnya dia tidak tahu, bahkan bulannya pun tidak tahu. Tapi dalam berkas termuat semua, anak ini seakan bisa semua menjelaskan. Waktunya, jam atau malamnya kejadiannya bisa menjelaskan juga. Nah, kalau katanya jam 12, kalau dalam berkasnya itu jam 12 siang. Nah, faktanya juga anak ini jam 12 siang itu kan sekolah. Apakah mungkin terjadi perbuatannya itu di sekolah? Seperti itu kan. Nah, setelah berjalannya persidangan itu untuk perkara-perkara ini, saya juga mendapati ya fakta-fakta di persidangan yang semakin mengarahkan saya bahwa ini jelas ada kriminalisasi. Marilah kita potong lagi Pak. Pak YN ini tidak sendirian di kasus tersebut ditetapkan terdakwa. Oke, baik. Jadi dia begini, Bang Renal. Jadi pada tanggal 28 Januari 2026 itu pihak korban ini melapor dengan laporan polisi itu nomor 20, dan itu terlapornya hanya bapak tirinya tok, tidak ada tersangka lain, tidak ada terlapor lain, hanya bapak tiri tok. Kemudian berselang 2 hari mereka buat laporan kembali, ada 5 orang pelaku katanya yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Nah, yang anehnya, kenapa anak ini tidak menyebutkan dari awal saja nama-nama orang itu kalau memang pernah terjadi dilakukan oleh kelima orang yang dilaporan di LP22 namanya di tanggal 30. Kenapa tidak sebut aja di tanggal 28 itu? Yang melaporkan kejadian itu anak itu langsung atau ada ini? Ada pamannya, kemudian ada kakak tirinya. Jadi mereka ini datangnya tuh bertiga, di LP20 juga bertiga, di LP22 juga bertiga. Nah, jadi ini saya nih cerita nih sama Bang Renal ya. Banyak tuh isu yang berkembang di masyarakat tuh yang mengatakan anak itu nggak mungkin menyebutkan nama orang yang tidak melakukan. Tidak mungkin katanya. Itu isu-isu yang ada di masyarakat.
Tapi ada kalimat juga, ada kata juga, siapa yang bisa menjamin bahwa keterangan anak ini tidak diarahkan, tidak diajari? Siapa yang bisa menjamin itu? Karena kalau anak ini menyampaikan keterangan dua kali, keterangan yang mana yang harus kita percaya? Pertama, dia sebut nama satu orang, kelang 2 hari dia sebut lagi ada 5 orang. Ini yang mana yang benar gitu? Nah kan khawatirnya yang kedua ini sudah ditunggangi kepentingan lain. Ada kepentingan yang menurut kami ini ada politik di balik semua ini. Jadi hukum inilah yang dipakai untuk melaksanakan tujuan politik itu. Kasihan saya di kabupaten sebelah ini, hukum itu dijadikan alat politik untuk meraih sebuah tujuan. Yang mana menurut kami tujuannya juga udah terlihat tuh di persidangan nih. Luar biasa potensi daerah orang-orang ini, luar biasa potensi daerah itu. Dan memang juga sudah ada yang menjual harta rumah si tersangka atau saat ini sudah menjadi terdakwa itu dijual. Loh, andai kata memang dia ini bersalah, jangan dirampaslah hak dia. Itu punya mereka, jangan kita rampas. Andai kata itu memang bersalah. Tapi di sini masyarakat itu harus melihat itu dari dua sisi nih. Kita kan punya dua mata dan dua telinga, itulah tujuannya. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisi, kita melihat dari dua sisi dan mendengarkan juga dari dua sisi. Jadi sebenarnya Pak YN ini bukan tersangka utama pada laporan pertamanya itu. Bukan, di LP pertama itu bapak tirinya sendiri Tersangka utamanya. tersangka. Dan ini tuduhannya ini bukan kejadian yang dilakukan bersama-sama, bukan. Bukan bersama-sama. Bukan bersama-sama ini. Beda waktunya. Ya. 5 orang tadi ya. 6 orang totalnya. Jadi bapak tiri itu dituduhkan melakukan pencabulan itu, dalam BAP-nya itu pengakuannya itu 100 kali katanya. Wah, mengerikan kalau 100 kali babak belur lah anak itu. Nah, menarik itu. 6 orang terdakwa sekarang kan Iya. dilakukan oleh pelaku utama bapak tiri tadi 100 kali. Hasil visumnya apa, Bang? Ya, kalau hasil visumnya ini yang bikin kami terpingkal-pingkal juga di persidangan ini. Dengan hasil visum dan keterangan ahli kedokteran yang melakukan visum, itu semuanya sudah cukup membantah semua apa yang menjadi tuduhan. Cukup dengan keterangan ahli dokter, sudah terbantahkan semua. Jadi memang ada luka robek, Bang, di Panto. Tapi yang anehnya dia itu masih perawan tuh. Jadi logikanya tuh di mana gitu kan? 6 orang yang melakukan pemerkosaan dari tahun 2024 sampai 2026, orang dewasa yang umurnya di atas 40 tahun melakukan pemerkosaan, namun anak itu masih memiliki selaput darah. Kalau bahasa kita sekarang ini masih gadis, masih perawan gitu, nah kan. Jadi terhadap keterangan dokter itu sudah bisa membantah apa yang terjadi sebenarnya itu, yang menurut analisa kami tidak pernah terjadi pemerkosaan, itu tidak pernah. Apa yang mendasari Bang Philip meyakini bahwasanya korban masih perawan? Ya, jadi saya juga awalnya tidak bisa membaca visum ini, apalagi visum ini yang lucunya 2 kali nih dilakukan. Bahkan ada yang terdakwa Y ini ada lagi visumnya gitu. Jadi sudah 4 kali, 5 kali nih kali visumnya ini. Jadi inilah yang menciderai penegakan hukum di Indonesia, dilakukan visum berulang-ulang kali. Nah, jadi terkait pertanyaan abang tadi, dari mana abang nih bisa menyimpulkan? Saya juga nggak bisa, makanya dokter yang menyampaikan.
Dokter itu menyampaikan di persidangan masih terdapat tuh selaput darahnya masih ada tuh katanya. Setelah adanya pengakuan anak tadi, korban tadi ya, 100 kali bapak dirinya sebagai terdakwa melakukan hukum peradilan. Ya, jadi katanya kalau dari si anak melakukan si bapak tiri ini melakukan tuh 2 kali pemerkosaan katanya. Kalau yang lain-lainnya juga 2 kali semua gitu. Nah untuk Pak YN ini 1 kali katanya. Nah jadi yang lucunya itu bang, cerita si anak itu yang terjadi terhadap dirinya itu perlakuan para terdakwa ini semuanya itu sama gitu. Boleh saya lihat ini bang? Iya. Iya boleh tuh. Jadi ini 2 nih bang. Ini per tanggal 30 Januari dan ini 20, oh ini selang 1 hari ya bang ya. iya, sebenarnya di visum ini ada keanehan ini bang. Nah, apa yang buat aneh bang? Ini tanggalnya ini sudah ditarik mundur ini. Jadi Romawi 2 ini menunjukkan bulan 2, tapi keluarnya di Januari. Sama yang itu juga Romawi 2, ya tapi ditarik ke Januari. Kalau bahasanya tuh di backdate tuh. Tanggal Hasilnya sama semua nih bang. Hasil- Visum 1 dan visum 2 nih bang. hasilnya sama semua tuh. Abang tahu nggak bang menjelaskan ini hasil dari visum ini? Kayak contoh nih saya bacakan bang ya. Tidak dijumpai kelainan pada bibir ini gitu kan. Iya. Terus dijumpai selaput darah tampak robek lama tidak sampai ke dasar. Tentang arah jarum jarum jam 1, jam 3 dan jam 5 bang. Iya. Terus dijumpai selaput darah tampak robek lama sampai ke dasar. Tentang arah jarum 10 tidak dijumpai kelainan pada liang itu. Iya. Bisa nggak bang menjelaskan itu bang? Nah, kalau saya yang menjelaskan hal itu, sebenarnya itu Atau memahamilah hasil dari visum ini, bisa nggak bang? ya kalau saya memahaminya, saya bisa memahami itu dari sudut pandang keahlian. Karena saya ini tidak memiliki keahlian terkait visum, jadi saya tidak bisa mengerti dan memahami. Namun saya bisa mengetahui isi visum itu dari keterangan dokter yang melakukan visum. Nah, jadi ada keterangan ahli ini dalam BAP-nya juga ada ini. Dia menyebutkan nih, robekan pada selaput darah yang tidak sampai ke dasar menunjukkan masih terdapat jaringan selaput darah antara dinding V dengan fosa atau dinding V dengan dinding atas. Kemudian yang jarum jam 10, robekan pada selaput darah yang sampai ke dasar menunjukkan tidak ada lagi jaringan selaput darah. Nah, jadi kami juga sering nih nangani perkara. Sebelumnya udah sering juga berarti bang? Sering kami Korban bang? kebanyakan kami mendampingi terdakwa juga. Iya. Dan saya untuk perkara-perkara sebelumnya tidak sengotor ini. Kalau di perkara-perkara kami yang pernah kami tangani, ya kami menyesuaikan atas apa yang mereka perbuat. Namun kalau perkara inilah yang menjadi yang saya sendiri itu menjadi suatu panggilan jiwa saya untuk menangani perkara ini. Karena percuma saya memiliki ilmu tapi saya tidak mendedikasikan untuk dalam perkara ini. Nah, jadi ada nih yang mau saya sampaikan juga nih ke Bang Renal nih. Dan penonton saya. Oh ya, penonton Abang nih. Nah, jadi mengapa saya mengatakan ini ada kriminalisasi, Bang? Jadi kan tadi ada laporan polisi di tanggal 28. Kemudian kelang 2 hari mereka buat laporan polisi lagi di 28 Januari 2026. Itu yang pertama. Kemudian buat laporan polisi lagi di tanggal 30 Januari 2026. Nah, pada saat melapor
Anak itu kan di BAP itu dan menandatangani BAP seperti itu kan. Dan di BAP pertama tuh hanya menyebutkan pelakunya adalah bapak tirinya. Nah, disinilah saya menyampaikan siapa yang bisa menjamin kalau anak ini tidak ada diajarin atau ada kepentingan lain yang menunggangi keterangan anak ini. Nah, kalau di LP kedua ini kan ada 5 tersangka. Nah, ini tanda tangan si anak tuh. Kalau yang menyebutkan nama bapak tirinya sendiri, ini tuh. Mungkin abang bisa, nggak perlu ahli forensik udah bisa menilai tuh. Ini tanda tangan sama nggak nih? Kalau saya lihat dulu Iya. sama ya. Mm-mm. Oke. Ya lebih banyak ini terus ya kita agak melengkung situ terakhirnya nih bang. Iya. Terus ke bawah. Tapi ini kan saya tidak ini ya, tidak bilang ini tidak asli anak kita, cuman berbeda aja kalau secara visual kita ya secara. Iya, kalau yang abang lihat berbeda. Iya. Menurut saya meyakini ini untuk beberapa bentuk dari tanda tangan ini ada ketidakmiripan. Ya, jadi ini di halaman terakhirnya ini ada nih. Nah, ini namanya gitu kan. Di halaman itu juga kalau di ini kan Ini ya. nah, tuh ada namanya tuh. Siapapun yang melihat tanda tangan ini Iya. udah Ini pasti. yang lebih terlihat lagi ini kan ada. Iya. Tidak. Jadi disinilah awal mula rekayasa itu, Bang. Jadi disinilah yang menjadi panggilan juga bagi diri saya untuk menuntaskan permasalahan ini. Itu berapa kali untuk Pak IN sendiri sudah berapa kali sidang, Bang? Kalau untuk Pak YN baru sekali sidang. Di sidang pertama seperti apa, Bang? Sidang pertama Sidang tersebut. ya untuk Pak YN ini sidang pertamanya itu hari ini. Itu dengan agendanya dakwaan. Nah, kami terhadap dakwaan penuntut umum tersebut kami mengajukan perlawanan atas surat dakwaan itu, yang mana dalam dakwaan, dalam berkas tersebut itu masih menggunakan atau mendaur ulang saksi-saksi yang sudah diperiksa di perkara pra peradilan. Seharusnya ini secara hukum tidak boleh lagi menggunakan alat bukti yang sebelumnya, karena ini diatur oleh Perma nomor 4 tahun 2016. Itu sudah diatur di Perma tersebut. Seharusnya aparat penegak hukum itu lebih taat dengan hukum. Harusnya malu tuh dengan Pak YN yang lebih taat hukum. Dia dipanggil, dia datang. Dia selalu bersikap kooperatif. Terus apa lagi yang menurut Abang dalam perkara ini yang menurut Abang banyak tanda tanya nih, Bang? Nah, jadi begini, Bang. Ada teori nih. Teori pohon beracun nih. Jadi teori pohon beracun itu, apa yang dihasilkan oleh pohon beracun itu, termasuk getahnya, termasuk buahnya, itu semuanya beracun. Nah, jadi perkara ini yang saya lihat dari awal ini mereka itu melakukan penegakan hukum itu dengan cara melanggar hukum. Nah, gimana lah mereka sebagai aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, tapi penegakan hukum itu dengan cara melanggar hukum. Nah, hal tersebut sama dengan melanggar hukum. Mereka sudah melakukan suatu pelanggaran. Nah, hasil visum jelas sangat melanggar. Dokternya juga ini sebenarnya udah kami mau lakukan tindakan upaya hukum gitu nah kan, tapi belum sejauh ini belum kami laksanakan. Nah, jadi saat ini tuh Bang sudah diatur dalam pasal 30 KUHP itu setiap pemeriksaan itu harus ada kamera pengawas tuh.
Nah, orang-orang ini tidak ada dilakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 30 KUHP, yang mana para tersangka, para terdakwa ini mereka tuh mengaku dipukuli, digebukin oleh oknum penyidik. Jadi ketika kita tanya mana tuh kamera pengawasnya, mereka tidak bisa menyampaikan ini loh kamera pengawas gitu, nah kan, karena ini diatur oleh undang-undang. Ini hak para terdakwa, para tersangka kala itu. Mereka itu ketika dilakukan pemeriksaan harus ada kamera yang mengawasi. Termasuk Pak YN. Kalau Pak YN, nah yang lucunya Pak YN ini waktu ditetapkan tersangka itu dikasih handphone untuk menghubungi keluarganya, Oh, ke keluarganya. Jadi iya waktu di Pak YN. iya, jadi waktu Pak YN ini kan keluarga tuh belum tahu tuh Pak YN ini ditangkap. Jadi Pak YN ini video call, aku di kepolisian nih, ditangkap nih katanya kan. Ada apa tuh kok dikasih handphone gitu, nah kan, untuk menghubungi keluarganya gitu kan. Itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa Pak YN ini diberikan handphone untuk menghubungi keluarganya? Ya kalau ketangkap ya silakan, seperti itu kan, kirim surat panggilan, surat pemberitahuan kepada keluarga. Seperti itu mekanismenya. Nah, ada lagi kejanggalan-kejanggalan. Itu yang salah satunya, tidak ada kamera pengawas. Dan yang kedua, Bang, mereka ini yang ada bapak tirinya itu, mereka ini mengambil harta benda Pak Iskandar ini, bapak tirinya ini. Uangnya tuh diambil. Kita tanya ke mana surat penyitaannya, tidak ada. Waduh, itu tuh tindakan ilegal itu. Nah, kemudian waktu penangkapan itu tuh yang melakukan penangkapan juga tidak disertai surat perintah tugas. Itu tindakan ilegal, apalagi telah melakukan kekerasan. Dan sampai hari ini sudah dipanggil secara patut oleh hakim, tidak ada hadir tuh orang oknum itu, tidak ada yang hadir. Nah, itu salah dua nih. Yang kedua tuh. Nah, selanjutnya ada nama terdakwa, namanya tuh PR, inisialnya tuh PR. Dia ini ditangkap, ditetapkan tersangka itu berdasarkan LP22 tadi. Ketika kita buka LP22, nama si Parman tuh, nama si PR ini nggak ada. Jadi apa kedudukan hukum dia berada di persidangan itu apa gitu? Itu sudah diteliti itu. Sudah diteliti, di sini ada. Ditanyakan juga. Ini tidak ada namanya, namun ditahan. Sudah kami tanyakan ke penyidik. Apa jawabannya? Penyidiknya menjawab memang tidak ada dalam LP katanya. Dan juga pembahasannya di BAP-nya itu ada salah satu saksi membahas masalah motor. Ini kok nggak nyambung gitu kan untuk si terdakwa PR ini. Kasusnya kasus pemerkosaan, pembahasannya pembahasan masalah jual beli motor. Jadi ada kemungkinan dia ini terlibat masalah jual beli motor, tapi perkara ini yang dinaikin tuh, masukin aja dalam perkara ini, seperti itu. Oke, kita mungkin ke ibu dulu Bu, ini saya lihat ibu. Nih saya kasih ingin nih. sampaikan. Bu, ibu dengan Pak YN sudah berapa tahun? Sudah 24 tahun. Ya. Sebagai seorang istri, Pak YN dikenakan perkara ini dan sudah ditetapkan tersangka. Apa perasaan ibu? Apakah ibu yakin Pak YN melakukan itu? Saya pasti tidak yakin kalau suami saya melakukan itu. Pasti tidak yakin. Dan juga setelah Bapak ditangkap untuk menjadi tersangka, itu menjadi satu pukulan yang luar biasa bagi keluarga kami. Karena waktu itu dia lagi ke kebun, jadi tiba-tiba ditangkap dan kemudian handphonenya dikasih dan memberitahuan kepada kami. Jadi kami tidak sempat lagi untuk melihat kondisinya, tapi langsung dia di penjara. Berarti benar saat Bapak itu diamankan itu berwenang Iya.
Hah? diberikan telepon dan Ya. menelpon ibu. Iya, menelpon saya mengatakan bahwa saya ditangkap, dan saya pikir mungkin saya akan menghubungi pihak keluarga, tapi kata Pak IN nggak usah karena saya siang ini akan pulang. Dia masih berpikir bahwa mungkin dia jadi saksi atau apa gitu, nggak kepikiran bahwa dia akan menjadi tersangka. Ibu kan dirinya kan tidak yakin karena yang dihadapkan oleh suami ibu nih, Bu. Upaya-upaya apa saja yang sudah ibu lakukan untuk membuktikan bahwasanya suami ibu tidak bersalah? Iya, kami sudah banyak sekali melakukan upaya, di mana kami melakukan pra peradilan, dan di situ kami menang dalam pra peradilan. Tapi satu hal yang kami merasa sangat kecewa, karena dari pra peradilan itu bukan nama baik kami yang kembali dibersihkan, khususnya oleh penegak hukum, tapi malah kami kembali diberitakan sebagai salah satu tersangka lagi. Itu menjadi satu pukulan bagi kami, bahwa ya percuma, berarti sebagai aparat penegak hukum mereka tidak mematuhi keputusan dari sidang pra peradilan, dan akhirnya kami harus menjalani proses lagi, kami menjadi saksi dan menjadi tersangka. Itu menjadi satu hal yang sungguh luar biasa memukul kami, membuat kami merasa tidak percaya lagi dengan aparat yang kami anggap sebagai aparat perongrong kedamaian, aparat sebagai perongrong masyarakat. Karena bagaimana mereka selalu berusaha untuk membawa kami ke dalam tuduhan sebagai pelaku dari pemerkosaan anak ini. Dan saya yakin bahwa suami saya itu tidak akan pernah, karena kami tahu bahwa perbuatan pemerkosaan ini ada satu hal yang fitnah yang keji, itu adalah orang yang sangat bejat untuk melakukannya. Kami punya anak putri dan papanya sangat menyayangi dia. Kami tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Bahkan juga kami merasa bersyukur karena masyarakat kami, tetangga kami sangat simpati kepada kami, karena kami ikut dalam tetangga kami, bahkan dalam jemaat gereja juga mereka juga mendukung. Sehingga pada waktu Pak IN kami serahkan ke kejaksaan, semua masyarakat bisa hadir dan memberikan dukungan semangat kepada kami bahwa Pak IN tidak bersalah. Ya, mendengar dokumen dulu. Salah satu yang hadir itu menyatakan, ya udah katanya nggak apa-apa kalau Pak IN bersalah, gantung saja katanya. Betul, Betul kan, Bu, ya? betul, Kita meyakini tidak katanya. iya. Apa lagi Bu upaya yang sudah dilakukan? Kita juga sudah melapor ke Propam, ya. Ya. Kemudian juga ke Mabes Polri juga Sudah sampai situ? sudah ke DPR, dan kita berharap supaya apa yang menjadi isi hati kita itu boleh didengar oleh pemerintah kita, menjadi atensi bagi mereka, dan juga terrealisasi supaya RDPU bisa dilakukan. Itu yang menjadi harapan kami, karena kami terus terang merasakan bahwa kami ini sangat lemah di tengah bagaimana penegak hukum yang sewenang-wenang dengan kami. Setiap orang yang dia mau tangkap, dia tangkap, dan kita tidak berdaya. Kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan siapa lagi dan di mana lagi kami mencari keadilan kalau bukan kepada DPR yang menjadi wakil rakyat. Jadi itu upaya yang kami lakukan, dan sampai saat ini kami juga tetap akan terus mengumandangkan keadilan ini. Karena kami merasakan kami adalah sebagai pihak yang terzolimi. Kami merasakan kami adalah dikriminalisasi dengan semuanya ini. Dan kami tidak punya tempat lagi untuk kami bisa meminta tolong, ada pengharapan kecuali hanya kepada DPR, pada Prabowo, Kapolri juga. Kami memohon supaya bisa untuk membantu kami sehingga masalah ini sungguh bisa terang, jelas, dan juga kepada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan amanat yang diberikan pada mereka, maka mereka juga harus bisa menerima segala akibatnya. Ya, saya merasakan, saya merasakan sekali ya, Bu. Ini kayaknya sudah sampai tidak bisa lagi untuk menangis rasanya. Cuma sampai sekarang ini perasaan kita marah yang
luar biasa terhadap orang-orang yang begitu menindas kami sebagai masyarakat yang lemah. Bukan hanya kami, tapi ada beberapa orang yang di belakang kami yang juga mengalami hal yang sama, di mana suami mereka juga harus dikurung, dan akhirnya ibu-ibunya bagaimana untuk mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak mereka. Termasuk kami juga dengan suami yang harus menjalani kurungan dalam penjara, kami juga harus berusaha untuk kami bisa kuat demi anak-anak kami. Kami harus tampil kuat supaya itu juga memotivasi anak kami supaya mereka juga harus kuat. Kita jalani semua ini bersama-sama. Karena kami tidak sendiri, dan itu juga menjadi satu kekuatan kami. Banyak orang yang mendukung kami, yang terus mendoakan kami. Sehingga kami berharap supaya masalah ini dapat cepat selesai, dan biarlah semuanya dapat terjadi, dan keadilan itu di atas kebenaran juga dapat dirasakan oleh kami semua. Itu kalau boleh saya tahu nih Bu, harian Pak IM Yunus suami Bu, untuk pergi ke kebun ini Bu, Iya. itu setiap hari Bu? Enggak, kalau Pak YN dia pergi ke kebun itu biasa selalu didampingi dengan yang membantu dia. Ada 3 orang, bahkan kadang lebih. Bahkan juga masyarakat yang di situ juga ada membantu juga. Kalau dia mau cepat ya, biasanya diminta bantuan untuk masyarakat setempat. Umpamanya untuk menebas itu kan perlu banyak orang. Kadang masyarakat di situ juga yang ambil bagian. Ada tidak sendirian, Iya. tidak setiap hari. Tidak setiap hari, paling cepat itu sebulan, kadang sebulan setengah. Boleh saya tahu di antara terdakwa lainnya itu, apakah mereka yang juga ikut mendampingi Bapak itu? Kalau terdakwa yang lain tidak ada yang mendampingi di kebun, tidak ada. Lagi Bu yang sampaikan mungkin Iya. ini masih ada kesempatannya Bu. Baik, terima kasih. Jadi sekarang bahwa Pak Yunus sedang menjalankan masa untuk peradilan, dan kami juga mohon di sini kepada pihak-pihak hakim dan juga jaksa supaya juga bisa objektif dalam hal ini, secara khusus kepada hakim yang kami panggil sebagai yang mulia, bahwa bapak-bapak hakim ini adalah utusan Tuhan di bumi untuk boleh memberikan keadilan kepada orang. Oleh sebab itu kami juga rindu supaya Bapak, para hakim juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Mungkin banyak tekanan yang harus dihadapi, tapi biarlah kebenaran itu bisa sungguh dimunculkan seperti terang, sehingga semua orang, khususnya kami yang masyarakat lemah ini, juga dapat mendapatkan pengharapan. Itu harapan kami. Ibu, pada saya lihat juga Pak IM saat juga di rutan, saat di minta untuk masuk dalam rutan juga, dia sangat senang sekali Bu ya. Bahkan pihak-pihak keluarga kita damai di sini, tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan. Terus Pak IM sudah mengingatkan ke keluarga juga, bukan hanya dia yang kabar, tapi keluarga juga kabar dan mendoakan. Ya, satu hal mungkin ya yang menjadi satu kekuatan bagi kami, bahwa Pak Y ini mungkin secara hati nuraninya mungkin dia pernah berkata, kenapa orang-orang ini jahat dengan aku? Ada terbersit gitu, kenapa kok orang, apa salah saya gitu kan, pikiran dia. Satu hal, tapi yang menjadi satu kekuatan bagi kami, dia tidak pernah putus asa. Karena dia katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada rencana Tuhan. Dan dia juga selalu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidupnya. Jadi juga kami juga, keluarga juga dikuatkan supaya dapat menerima ini dan boleh melihat bahwa kami menjalani semua ini ada satu proses Tuhan untuk boleh membawa khusus keluarga dan juga pihak-pihak yang terkait untuk juga melakukan apa yang benar.
Mungkin selama ini banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum. Jadi biarlah melalui peristiwa ini semuanya bisa koreksi diri dan juga mereka juga bisa melakukan langkah yang tepat untuk kedepannya. Jadi Bu, mari saya tanyakan yang hadir kemarin itu dari pihak mana saja Bu yang kemarin itu? Yang hadir adalah tetangga kita secara khusus, yang mereka juga secara sukarela, mereka juga mau mendukung, mereka mau datang. Bahkan mereka juga menyiapkan kendaraan, mereka juga mempersiapkan segalanya. Itu satu hal yang sungguh luar biasa bagi kami. Kemudian keluarga besar kami, ya, karena keluarga besar kami banyak juga yang dari daerah-daerah kan, yang mereka sangat tahu persis bagaimana keadaan suami saya. Kemudian juga dari pihak gereja yang juga selama ini selalu mendoakan untuk kasus ini yang sudah berjalan 6 bulan, tapi puji Tuhan kami masih di titik ini. Kami tahu segalanya pasti akan selesai tepat pada waktunya. Ya. Ya. Kita mari ke Bang Philip. Bang, ini sepertinya ada lagi yang mau sampaikan nih Bang. Sampaikan aja Bang. Iya, jadi kami dari advokat, saya sering menyampaikan seringan-ringannya perkara pidana itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sesederhananya perkara pidana, dia itu harus dibuktikan secara layak. Ada asas dalam hukum pidana itu in criminalibus probationes deben excelluse clariores. Dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nah, kalau yang kami lihat dalam fakta persidangan, jangankan terang, yang ada redup, malah gelap. Yang kami perhatikan itu gelap. Yang mana anak tidak bisa menyebutkan kapan terjadi, bulannya kapan terjadi, tahunnya juga dia tidak tahu kapan terjadi. Ini ada nggak sih kejadian ini gitu, nah kan? Dan juga dalam keenam terdakwa ini, perlakuan orang 6 ini tuh semuanya tuh sama persis. Datang ke rumah pada siang hari, katanya kan, mengucapkan assalamualaikum, kemudian mengancam, katanya melakukan pengancaman, kemudian melakukan tindakan asusila itu, kemudian pulang. Sama semua terdakwa ini sama semua. Keterangan dari korban. Iya, kita tanya berapa kali dilakukan, 2 kali, yang kedua kalinya sama nggak? Sama semua. Ya logikanya tuh, kalau kita yang sudah menikah itu, hari ini kita berhubungan dengan istri, besok di hari kedua udah berbeda lagi caranya, mungkin waktunya juga udah berbeda lagi. Nah, jadi banyak hal-hal yang sangat bertentangan dengan logika, yang mana di lingkungan tempat kejadian perkara yang dituduhkan itu ada warung yang buka itu sampai jam 6 sore. Kemudian di lingkungannya itu, di depan rumahnya itu ada rumah temannya, ada rumah sekdes, ada balai desa, pada di sana gitu, nah kan. Nah, jadi melawan logika manusia kalau itu tuh terjadi di siang hari seperti itu. Nah, dan juga ini yang penting yang saya sampaikan ini kepada Bang Renal ini. Jadi di perkara ini yang kami lihat, hukum dijadikan alat politik oleh penguasa. Ada aktor di balik semua ini. Orang-orang ini mempunyai keluarga, Pak, Bang. Orang-orang ini mempunyai keluarga, mempunyai anak istri. Anaknya masih kecil-kecil. Kalau mau melihat
keadilan, kita berbicara keadilan, mereka ini punya anak semua yang dituduhkan melakukan pemerkosaan ini. Mereka punya keluarga. Dan juga ini saya nggak bisa spill foto anak korban nih. Kalau saya spill ke Bang Renal, istri Pak Yunus dengan anak korban ini ibarat kata itu mobil Pajero dan gerobak ini, antara langit dan bumi. Nggak mungkin Pak Yunus mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Dia punya anak gadis. Kalau dia punya kelainan orientasi seks, yang suka anak kecil, oh anaknya gadisnya ada gitu, nah kan. Karena yang sering kami tuh temui dalam perkara tindak pidana serupa ini, pelaku-pelakunya itu pasti orang terdekat. Pelaku-pelaku anak korban itu tidak mungkin orang-orang lain. Kalau Pak YN ini punya kelainan, ya anaknya dulu dilakukannya hal-hal yang tidak senonoh itu. Nah, dan juga terkait dengan perkara ini, saya juga selaku advokat ini, berjuangnya ini kami tuh sendiri. Maksudnya begini, kami ini sudah yang seperti dikatakan Ibu Fatmawati tadi, kami itu sudah ke Mabes Polri, sudah ke Komisi 3, namun dengan framing perkara persetubuhan anak di bawah umur, siapapun itu pasti berpihak kepada korban, kepada anak korban. Mereka tidak lagi melihat dua sisi itu, orang ini apakah memang melakukan, apakah tidak melakukan. Hanya melihat dari satu sisi, ya udah kamu adalah pelaku. Disinilah kesulitan, betapa kejamnya sanksi sosial ini bagi keluarga, dan saya juga kesulitan. Namun saya selalu menyampaikan kepada keluarga, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nah, jadi begini Bang, jadi kemarin kan banyak tuh keluarga dan juga masyarakat yang datang mengantarkan Pak Yunus ini ke kejaksaan. Jadi mereka juga menyampaikan, kami akan mengawal kasus ini. Andai kata di sana tidak ada keadilan, bagaimana caranya keadilan itu akan kami gapai, katanya. Kalau aparat penegak hukum tidak memberikan keadilan, mungkin mereka akan mengajarkan caranya adil itu seperti apa. Yang ini yang saya khawatirkan tuh. Andai kata di sana tidak ada keadilan, mereka ini bakal mencari keadilannya sendiri. Mereka sudah taat hukum, tapi yang justru aparat penegak hukum yang tidak taat dengan hukum. Pak YN ini sudah menang pra peradilan. Kalau menang pra peradilan itu kalau untuk ditetapkan tersangka lagi masih boleh, tapi harus ada dua alat bukti lagi gitu, alat bukti yang baru. Alat bukti yang lama nggak boleh lagi diperiksa, tapi ini masih dipakai lagi gitu, nah kan. Di mana tuh pengetahuan hukumnya orang-orang ini? Malah justru orang Bengkulu Selatan ini, orang keluarga Pak YN ini mengerti hukum. Katanya mereka lebih memiliki potensi mereka itu untuk memberikan keadilan. Inilah Bang, yang saya khawatirkan tuh ini yang terjadi nanti. Mereka bakal mencari menggapai keadilan itu sendiri dengan cara, dengan jalan yang mereka tempuh sendiri. Mungkin itulah yang bisa saya bagi tuh ke Bang Renald. Kalau ini boleh dijawab boleh tidak ini? Ah ya boleh. Sama Bang berupaya untuk mendampingi dan membuktikan bahwasanya Pak YN atau Pak Yunus tadi tidak bersalah, ada tidak oknum yang menghubungi Abang, pernah ngajak berbicara atau ada pembahasan khusus? Ya kalau terkait hal itu, ya kalau boleh dijawab boleh tidak ini, ya kalau saya kalau dihubungin itu sering seperti itu. Nah tapi terkait hal ini saya tidak bisa mengiyakan apa yang menjadi permintaan mereka itu. Ada permintaan dari Iya ada, tapi tidak bisa saya sebutkan Bang ya, karena ini menjaga moral mereka juga gitu kan.
Ya yang namanya pengacara itu pasti sering dihubungin seperti itu. Pasti sering. Luar biasa nih Bang. Jadi perlu saya sampaikan juga, ini kan kita menyampaikan informasi ini kan nanti kan menurut saya untuk berimbang nih Bang. Nanti saya juga akan upayakan konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya. Saya akan coba menghubungi melalui pesan untuk mengatur pertemuan dengan Bang Philip juga kan sebelum saya yang meminta kan ini Bang. Iya. Saya meminta, saya menghubungi abang setelah kita berbincang-bincang di depan hutan satu bagaimana dan kita bisa bertemu jadwalnya pada malam ini. Jadi terima kasih banyak nih Bang Philip nih. Terima kasih banyak Ibu Manawati. Ya Bang, sama-sama Bang. Kami juga terima kasih nih, Abang nih tertarik nih mengulik perkara ini gitu, nah kan karena sebelum-sebelumnya itu enggak ada, karena bagi mereka itu Pak YN dan terdakwa yang lainnya itu udah pasti pelaku seperti itu. Jadi tidak ada lagi netralitas seperti itu. Nah, Siap. Terima kasih banyak nih Bang Philip. baik, sama-sama Bang. Waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Baiklah viewers Manupdate, inilah perbincangan saya bersama dengan Bang Philip dan Manawati. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu.